Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat akan segera menyalurkan dana hibah kepada 209 masjid yang tersebar di 10 kabupaten, kota. Gubernur Bengkulu melalui Kepala Biro Kesra Dr. Syarifuddin ditemui wartawan, Selasa pagi, tanggal 26 April tahun 2022, menjelaskan bahwa masing-masing bantuan hibah masjid nilainya bervariasi dengan total Rp10 miliar. Sampaikan hari ini sesuai Pergub 38 tahun 2021 tentang hibah bahwa mewajibkan kami untuk melakukan perubahan penandatangan ulang nota perjanjian hibah daerah NPHD, yang awalnya ditandatangani Sekda sekarang cukup Kepala Biro dan itu akan kita perbaiki insya Allah setelah semua tuntas. Nanti juga kita mengundang seluruh penerima hibah baru bisa kita cairkan pertengahan Juni. Ia juga menambahkan, masjid penerima minimal 3 kali dilakukan survei ke lokasi yang pertama pada saat pemantauan mereka menyampaikan proposal pemantauan, survei harga satuan di sekitar lokasi dan kemudian penandatanganan NPHD baru pencairan terhadap proposal-proposal yang masuk. Kami berharap dari penerima hibah agar sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian ada komitmen penyampaian SPJ yang harus dipenuhi 60 hari setelah dana diterima mereka tepat waktu penyampaian SPJ. Jika tidak sesuai tentu saja ada konsekuensi dan sebagainya tetapi kami berharap berdasarkan komitmen dan pernyataan semua bisa berjalan tepat waktu, jelasnya. Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa tengah melaksanakan persiapan penyelenggaraan haji berkenaan dengan kuota yang sudah diterbitkan Kementerian Agama bahwa tanggal 4 Juni mendatang, sudah diberangkatkan kloter pertama. Kuota haji Bengkulu tahun ini mengalami penurunan dari 1.600 jemaah menjadi 746 orang jemaah atau sekitar 46%. Dan hari ini di kota sebagai pamungkas kegiatan safari, kami juga telah menyalurkan secara simbolis penyaluran hibah masjid. Ada sebanyak 209 masjid senilai 10 miliar insya Allah kurang lebih, dan itu akan disalurkan pada tahun ini. Kemudian dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan atau persiapan penyelenggaraan haji berkenaan dengan kuota yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Juni akan segera kita berangkatkan, dimulai pemberangkatan, dan sebelum itu ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan persiapan yang akan kita lakukan. Secara nasional 4 Juni sudah diberangkatkan kloter pertama. Kita di Bengkulu ya kemungkinan di sekitar pertengahan atau di akhir Juni. Dan kami sampaikan hari ini mengadopsi Pergub 38 tentang hibah 38/2021 itu mewajibkan kami untuk melakukan perubahan atau penandatangan ulang NPHD yang awalnya ditandatangan oleh Pak Sekda sekarang dikembalikan kepada Kepala Biro, dan itu akan kita perbaiki insya Allah setelah semua tuntas di rondon mengundang seluruh penerima hibah baru bisa kita cairkan. Insya Allah pertengahan ini sudah tuntas. Terhadap masjid penerima hibah itu minimal 3 kali kita lakukan survei ke lokasi. Yang pertama pada saat pemantauan mereka menyampaikan proposal, pemantauan ke cek fisik ke lokasi, kemudian survei harga satuan di sekitar lokasi, kemudian penandatanganan NPHD, baru pencairan. Jadi terhadap proposal-proposal yang masuk, kami berharap dari penerima hibah agar pengurus-pengurus masjid itu meng-SPJ-kan sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian yang kedua, karena ada komitmen penyampaian SPJ, itu harus dipenuhi 60 hari setelah dana diterima harus menyampaikan SPJ. Nah itu kami berharap mereka tepat waktu penyampaian SPJ. Karena kalau tidak, apa ada konsekuensi? Ya tentu saja ada konsekuensi dan sebagainya. Tapi kami berharap berdasarkan NPHD, berdasarkan komitmen dan pernyataan di tanda tangan, semua bisa berjalan tepat waktu. Biro Pemerintahan Kesra ini sebenarnya koordinator administrasi dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan kami fungsi koordinasi terhadap keagamaan ini yang akan kami kedepankan, misalnya dengan Kanwil Agama, kemudian FKUB, kemudian dengan beberapa pengurus masjid dan sebagainya.
prinsipnya adalah pelaksanaan fungsi-fungsi kewenangan keagamaan itu akan kita manfaatkan fungsi koordinasi. Kemudian pada fungsi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kami menyelenggarakan format-format atau agenda-agenda rutin seperti biasa terhadap pelayanan-pelayanan administrasi pemerintahan.